Kadang-kadang pesan yang kelihatannya paling simpel itu justru yang paling dalam maknanya. Hari ini kita akan coba bongkar sebuah ucapan selamat Idul Fitri yang sekilas tampak biasa, buat nemuin sebuah cerita tersembunyi tentang persahabatan, perpisahan, dan gimana sebuah tradisi bisa jadi kapsul waktu yang sempurna. Yuk, kita mulai. Nah, lihat deh. Di depan kita ini ada sebuah poster digital yang indah ya, penuh dengan ornamen khas Idul Fitri. Kalau dilihat sekilas, ini ya kayak ucapan selamat lebaran biasa aja kan? Tapi coba deh lihat lebih dekat. Di balik desainnya sebenarnya tersembunyi sebuah kapsul waktu. Sebuah cerita yang nunggu buat kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pesan ini datang dari dan untuk satu komunitas yang sangat spesifik, kelas 9E. Nah, ini kunci pertama kita. Jadi, ini tuh bukan pesan buat orang lain di luar sana. Ini obrolan internal. Coba bayangin, ini kayak ada perwakilan kelas, mungkin ketua kelasnya, yang ngomong ke teman-temannya sendiri. Fakta ini aja udah ngubah segalanya. Ini yang mentuin ada keakraban yang bakal kita lihat di sepanjang pesan. Perhatiin deh pilihan katanya. Bukan dengan hormat atau sapaan formal lain yang kaku, tapi teman-teman kelas 9E yang saya banggakan. Dari kalimat pertama aja, suasananya udah langsung kebentuk. Ini adalah percakapan dari hati ke hati, penuh kehangatan dan rasa hormat di antara teman sebaya. Oke, sekarang kita udah tahu siapa ngomong ke siapa. Nah, sekarang waktunya kita bedah nih pesannya. Karena tujuan sebenarnya dari kartu ucapan ini tuh nggak kelihatan di permukaan, tapi nyelip di antara kata-katanya. Waktu itu segalanya. Pesan ini tuh dikirim bukan di hari biasa loh. Pesan ini datang di persimpangan 3 momen besar. Akhir Ramadan, perayaan Idul Fitri, dan yang paling penting, akhir dari perjalanan mereka di SMP. Pertemuan 3 peristiwa ini bikin latar belakang emosionalnya jadi kuat banget. Nah, sekarang kita fokus ke pilar pertama dari pesan ini. Sesuatu yang penting banget dalam tradisi Idul Fitri, permohonan maaf. Dan di sini, dalam konteks ini, maknanya jadi jauh lebih dalam. Pilihan katanya kuat banget nih. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan cuma sekedar, sorry ya, ini ibarat sapu bersih. Sebuah permintaan maaf yang mencakup semua kesalahan, yang sengaja maupun yang enggak. Kenapa sampai segitunya? Ya karena ada keinginan tulus buat mastiin nggak ada ganjalan apapun yang tersisa sebelum mereka semua melangkah ke babak baru. Nah, buat yang mungkin belum familiar, frasa mohon maaf lahir dan batin ini kuncinya. Ini jauh lebih dari sekedar maaf. Ini tuh sebuah ritual budaya buat membersihkan segalanya, baik tindakan fisik kita, yaitu lahir, maupun niat di dalam hati, yaitu batin. Tujuannya, ya kayak menekan tombol reset di semua hubungan, biar kembali suci dan bersih. Oke, setelah urusan maaf-maafan beres dan semua ganjalan di masa lalu dibersihkan, pesan ini beralih ke pilar kedua, rasa syukur. Rasa syukur buat perjalanan yang udah mereka lewatin bareng-bareng. Di sini, mereka nggak cuma bilang makasih loh, tapi secara spesifik ngakuin sifat timbal balik dari hubungan mereka. Perhatiin deh kata saling mendukung, saling membantu. Ini adalah pengakuan kalau komunitas mereka itu dibangun di atas fondasi timbal balik. Nah, yang bikin menarik itu detailnya. Pesan ini nggak cuma nyebutin hal-hal akademis kayak belajar dan diskusi. Justru dengan adanya kata-kata bercanda bersama, gambaran yang kita dapat jadi jauh lebih asli, lebih nyata. Sebuah komunitas beneran yang berbagi tawa sebanyak mereka berbagi catatan pelajaran. Oke, coba kita rangkum dulu ya. Kita punya momen yang sangat spesifik, permintaan maaf yang total, dan rasa syukur yang tulus. Jadi sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Apa inti dari pesan ini? Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya jadi balik lagi. Ini beneran cuma ucapan selamat lebaran biasa? Atau jangan-jangan ada maksud lain yang lebih besar di baliknya? Well, jawabannya adalah ini bukan hanya sebuah ucapan selamat hari raya. Ini adalah sebuah surat perpisahan yang dibungkus dengan sangat cerdas dan indah dalam tradisi Idul Fitri. Dan buktinya ada di teksnya sendiri, jelas banget. Kalimat inilah kuncinya. Si pengirim pesan bilang secara langsung kalau kenangan ini begitu berharga, terutama karena ini adalah masa-masa terakhir kita. Jadi, tradisi lebaran di sini cuma jadi kendaraan yang pas banget buat nyampein emosi perpisahan yang sesungguhnya. Jadi, pesan ini tuh punya 3 lapisan makna. Di permukaan, ini soal perayaan Idul Fitri. 1 lapis lebih dalam, ini adalah ritual buat memperbarui persahabatan. Dan di intinya, ini adalah cara yang sangat elegan dan penuh hormat untuk mengucapkan selamat tinggal.
Ini benar-benar cara komunikasi yang luar biasa efisien sekaligus indah. Dalam satu gambar, kelas 9E berhasil merangkum perayaan, refleksi, nostalgia, dan perpisahan. Tanpa sadar, mereka sebenarnya udah bikin semacam artefak digital, sebuah kapsul waktu dari perjalanan mereka. Dan ini bikin kita jadi mikir ya, di momen-momen penting dalam hidup kita, kelulusan, perpisahan, awal yang baru, gimana sih cara kita ngerangkai kata buat menangkap sebuah pengalaman bersama? Apa yang ditunjukkan oleh kelas 9E adalah bahwa, terkadang, jawaban terbaik itu bukan datang dari kata-kata baru, melainkan dari tradisi lama yang bisa kita pakai sebagai wadah yang paling sempurna.